Pemirsa, sebuah restoran yang ada di lantai 3 Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia Jakarta terbakar. Pekatnya asap membuat para pengunjung dan pekerja panik dan berhamburan keluar. Asap pekat memenuhi area lantai 3A yang berada di sisi barat Mall Grand Indonesia. Para pengunjung dan pekerja mengevakuasi diri keluar ruangan. Menurut seorang pengunjung, asap berasal dari sebuah restoran yang terbakar. Seketika alarm darurat berbunyi. 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk melokalisir api. Selama proses pemadaman, seluruh area gedung disterilkan sehingga aktivitas di dalam dihentikan sementara. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Iya, muncul api, jadi dia langsung buru-buru tutup karena biar apinya tuh nggak menyebar gitu kan, mungkin ya ditutup langsung restoran itu. Jadi yang tetap keluar tuh masih asapnya, jadi ngebul sampai lantai 5. Nekat menerjang banjir dengan kecepatan tinggi, truk tak bermuatan di Medan, Sumatera Utara dilempari warga. Kaca bagian depan truk hancur serta spion sebelah kanan rusak dilempari warga yang emosi dengan ulah sopir truk. Lemparan terjadi di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuhan. Saat truk melaju dengan kencang, banjir naik hingga ke badan jalan. Sementara sebagian besar warga tengah mengevakuasi barang-barang berharga dari rumahnya yang kebanjiran. Banjir terjadi akibat tanggul air di Sungai Deli jebol. Pemirsa, diduga sopir mengalami kambuh penyakit. Sebuah mobil menabrak sejumlah pengendara lainnya di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. 1 orang meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya mengalami patah tulang. Lantas depannya mana? Kecelakaan melibatkan sejumlah pengguna jalan terjadi di Jalan Hasim Ashari, Cipondoh, Kota Tangerang. Kecelakaan disebabkan sang sopir Toyota Hilux mengalami penyakit bawaan kambuh dan hilang kendali saat berkendara hingga menabrak pengguna jalan lainnya. Warga yang kesal membuka paksa mobil tersebut dengan memecahkan kaca. Saat pintu terbuka, sang sopir tak sadarkan diri. 2 orang menjadi korban kecelakaan dalam peristiwa ini. 1 korban meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya mengalami patah tulang di bagian kaki. Unit Laka Lantas Polres Metro Tangerang Kota hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Suara melejit hingga 10% pada hitung cepat, Dharma Pongrekun anggap suatu kemenangan karena dirinya merupakan calon independen. Padahal dalam survei sebelumnya, elektabilitas pasangan Dharma Kun hanya berkisar 3-4%. Selain itu, Dharma juga mengatakan siap berkomunikasi dengan Pramono Ridwan Kamil. Otomatis dengan angka tersebut, paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya. Ini adalah berkat luar biasa, karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kami sudah kerahkan seluruh kemampuan kami. Pemirsa, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno unggul di Pilkada Jakarta. Namun jumlah perolehan suara yang tidak lebih dari 50% berpotensi Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. ...545 daerah menggelar pilkada serentak. Di Jakarta, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bertarung. Sejumlah lembaga survei mencatat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno hanya unggul 50% dari 2 calon lainnya, yakni Ridwan Kamil Suswono serta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Namun sesuai aturan, khusus pilkada di Jakarta, calon kepala daerah yang unggul harus lebih dari 50%. Sehingga dimungkinkan dengan adanya perolehan 3 lembaga hitung cepat tersebut, pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Beberapa lembaga survei ini menempatkan kemenangan pasangan Pak Pramono Rano masih dalam batas margin of error alias tipis sekali meskipun di atas 50%. Potensi pelaksanaan pilkada 2 putaran di Jakarta diperkirakan akan sangat menguntungkan pasangan RK Suswono karena pasangan yang didukung oleh Kim Plus ini mempunyai kesempatan untuk melakukan konsolidasi mesin politiknya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, tim pemenangan Pramono Rano mengklaim bahwa pasangan Pramono Rano menang satu putaran di Pilkada Jakarta. Pramono Rano unggul di atas dua kandidat lainnya dengan perolehan 50,09% berdasarkan hasil real count yang dilakukan tim internal PDIP. Dalam konferensi pers yang digelar Rabu malam, tim pemenangan paslon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno mengklaim menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024. Keputusan ini diambil usai tim internal PD Perjuangan melakukan rekapitulasi perhitungan nyata atau real count secara maraton di 14.835 TPS di Jakarta yang sudah mencapai 99,6%. Sekretaris tim pemenangan Pramono Rano, Arya Bima, memastikan perhitungan real count yang dilakukan tim pemenangan dengan KPU tidak akan ada selisih lantaran perhitungan real count menggunakan dasar yang sama, yakni fakta objektif lembaran form C1 dari masing-masing TPS. Perolehan suara kita sekitar 2 juta 163.111 ya. Itu perolehan suara 03 yang mana surplusnya sekitar 3.000. Dengan demikian memenuhi pasal 10 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2024, pasangan Mas Pram Bang Dul secara resmi dari tim pemenangan menyampaikan menang dalam satu putaran. Jakarta menyala. Ini semuanya didasari atas bukti faktual yang mempunyai dasar hukum, yaitu rekap dari C1. Berdasarkan rekapitulasi, Pramono Rano unggul dengan 50,09%. Ridwan Kamil Suswono berada di urutan kedua dengan 39%. Sementara Darmakun memperoleh 10,51%. Namun hasil penghitungan ini belum bersifat resmi. Hasil resmi nantinya akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU setelah proses rekapitulasi suara selesai, dilakukan secara berjenjang mulai Kamis 28 November hingga Senin 16 Desember mendatang. Dari Jakarta, salam rahmat, Rizky Yulianto melaporkan. Hasil hitung cepat atau quick count Pilgub Jakarta yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei selain KPU menunjukkan pasangan Cagup-Cawagup Pramono Rano unggul dari dua pasangan lain. Meski begitu, persentase yang ditampilkan berbagai lembaga survei berbeda dan masyarakat masih menantikan hasil real count resmi dari KPU. Kemarin warga Jakarta telah menggunakan hak suaranya untuk memilih calon pemimpin DKI Jakarta yang baru. Berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count. Hampir semua lembaga survei menunjukkan pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno memimpin. Terakhir, data hasil quick count dari Carta Politika dengan 100% suara masuk, Pramono Rano unggul dengan persentase 50,15%, disusul Ridwan Kamil Suswono dengan 39,25%, serta Dharma Pongrekun Kunwardana di 10,60%. Sementara menurut data dari LSI, Pramono Rano memperoleh 50,10%, RK Suswono 39,20%, dan Dharma Kun di 10,61%. Sedangkan berdasarkan data dari indikator, Pramono Rano juga unggul di 49,87%, disusul RK Suswono dengan 39,53%, serta Dharma Kun dengan 10,61%. Sedangkan hasil real count Pilkada 2024 dapat dilihat dari laman resmi KPU. Hasil resmi rekapitulasi penghitungan secara menyeluruh dari semua TPS tersebut ditargetkan selesai dan akan diumumkan KPU pada Senin 16 Desember 2024. Pemirsa, banjir dan longsor melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara tepat di hari pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Akibatnya 110 TPS terpaksa melakukan pemungutan suara susulan dan 6 TPS melaksanakan pemungutan suara lanjutan.
Sambil menggendong bayinya, seorang ibu ini nekat menerobos arus banjir. Seorang lansia ini bahkan terpaksa digendong demi bisa melewati arus banjir. Banjir yang merendam sejumlah daerah di Sumatera Barat Rabu pagi mengakibatkan proses pemungutan suara terpaksa ditunda. Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin mengatakan pelaksanaan pemungutan suara di 5 kabupaten kota, yakni Medan, Deli Serdang, Asahan, Binjai, dan Kabupaten Nias terpaksa ditunda. Sebanyak 110 TPS akan menggelar pemungutan suara susulan dan 6 TPS terpaksa harus melakukan pemungutan suara lanjutan. Ada 110 TPS yang pemungutan suara susulan dan ada 6 TPS akan dilakukan pemungutan suara lanjutan. Kapan ini dilaksanakan? Dalam ketentuannya bahwa pelaksanaan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan itu dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari setelah penetapan. Pemungutan suara susulan dan lanjutan akan digelar selambat-lambatnya 10 hari setelah dikeluarkannya surat penetapan dari KPU Sumut. Khusus Kabupaten Nias, pihak KPU Sumatera Utara menegaskan pemungutan suara susulan dilakukan karena adanya perusakan logistik yang kini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews, laporkan. Dua calon gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution, mendatangi lokasi banjir di kota Medan. Edi Rahmayadi menemui warga korban banjir di kawasan Deli Tua sebelum mendatangi TPS. Sementara Bobi Nasution mendatangi 5 kecamatan yang terdampak banjir usai menyalurkan hak pilihnya. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi mendatangi lokasi banjir di kawasan Deli Tua, Medan, Sumatera Utara. Edi Rahmayadi mendatangi lokasi banjir sebelum menyalurkan hak pilihnya di pilkada serentak. Tanpa pengawalan, Edi berjalan kaki dan langsung menyapa warga korban banjir. Sementara Bobi Nasution meninjau 5 kecamatan di kota Medan yang terdampak banjir. Pemerintah Kota Medan fokus terhadap evakuasi warga yang terdampak banjir. Diketahui ada 3 sungai di Kota Medan yang meluap dan mengakibatkan banjir. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diguyur hujan deras dan angin kencang, sejumlah TPS ambruk di sejumlah wilayah. Di Cilegon, Banten, sebuah bangunan balai warga yang dijadikan TPS bahkan rata dengan tanah akibat seorang warga terluka. Begitu juga di Karawang, Jawa Barat, TPS 32 roboh dan sempat menghambat proses pemungutan suara. Ini gimana? Ininya pada rusak, Pak. Ya Allah, la ilaha illallah, beneran nih. Astaga. Inilah detik pasca bangunan TPS 21 ambruk di Kecamatan Citangkil, Cilegon, Banten, Rabu siang. Seorang warga pun panik dan histeris melihat bangunan yang porak-poranda. Sejumlah warga bahkan terjebak dan langsung dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Akibat kejadian ini, 1 orang mengalami luka-luka dan langsung mendapatkan penanganan medis. Diketahui saat kejadian proses pemungutan suara sudah mencapai 70% dari total 500 orang pemilih tetap. Diduga bangunan balai warga yang dijadikan TPS ini ambruk karena tak kuat menahan air hujan. Semua logistik aman, termasuk kertas suara, tinta semua dalam keadaan aman dan semua selamat. Proses pemungutan suara pun terpaksa dipindahkan ke sekolah yang tak jauh dari lokasi, meski sempat tertimpa atap bangunan logistik pemilu dalam kondisi aman. Begitu juga di TPS 32 di perumahan Buana Asri, Kecamatan Karawang Timur, Jawa Barat. TPS ini roboh diterjang hujan deras disertai angin. Akibatnya proses pemungutan suara sempat tertunda dan terpaksa dipindahkan ke musola. Meski demikian, seluruh kertas suara dan alat kelengkapan lainnya berhasil diselamatkan. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat memanas. Di malam jelang pemungutan suara, rumah pendukung calon Bupati Solok Selatan nomor urut 2 diserang puluhan massa. Akibatnya 1 orang penghuni rumah terluka di kepala karena terkena lemparan batu. Pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat memanas. Di malam jelang pemungutan suara, puluhan massa tak dikenal menyerang kediaman salah satu pendukung calon Bupati Solok Selatan nomor urut 2 di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Rabu dini hari. Massa bahkan mengepung dan melempari rumah dengan batu. Akibatnya, seorang relawan terluka di kepala karena terkena lemparan batu. Korban luka telah melapor ke Mapolres Solok Selatan. Berselang 1 jam, rumah calon wakil bupati nomor urut 2
Yulian Evi juga diserang massa tak dikenal. Rumah dinas petahana wakil bupati ini diduga terkena tembakan yang mengakibatkan kaca jendela pintu utama bolong. Beruntung tak ada korban. Diduga massa melakukan perusakan akibat beda pilihan di masa pilkada. Kami namanya Ali Akbar dan dia berani mampu mendorong keluar. Setelah itu didorong keluar, pintu dikunci dari dalam. Habis itu batu ini Pak kayak hujan ke rumah ini. Dan kami tidak bisa lagi hanya menyelamatkan diri. Ini dilakukan oleh orang yang profesional. Karena targetnya itu dari jarak 30 meter pas. Memang dia target kaca supaya berbunyi begitu. Dan kedua kaca itu tampak terang bolong. Nah, lalu yang kedua, dari proyektil yang kami ketahui, ini tidak senapan angin. Ini sejenis soft gun. Beda pilihan di pesta demokrasi daerah adalah hal wajar. Perbedaan pilihan seharusnya bisa mendewasakan Indonesia ke arah lebih baik, bukan justru sebaliknya. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang oknum pemilih mencoblos sekaligus 4 surat suara Gubernur Bali di dalam bilik suara. Diduga video berdurasi 40 detik yang viral di media sosial ini dibuat di TPS 005 Desa Sangkagunung, Karangasem, Bali. Video ini pun viral di media sosial. Video berdurasi 40 detik ini merekam aksi seorang oknum mencoblos 4 surat suara Gubernur Bali. Video yang viral di media sosial ini jelas memperlihatkan 4 surat suara calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1 Imade Miliawan Arya dan Putu Agus Suratnyana dicoblos langsung di dalam bilik suara. Diduga video ini dibuat di TPS 005 Desa Sangko Gunung, Kecamatan Sidemen, Karangasem, Bali. Itu diduga ada di Samsat. Pihak Bawaslu Karangasem Bali juga berjanji jika terbukti melakukan kecurangan, surat suara tersebut dianggap tidak sah. Dari Karangasem Bali, Yunda Aryasta, iNews melaporkan. Sejumlah pemilih ngamuk di TPS 9 Karangasem, Bali. Akibatnya puluhan surat suara rusak dan berceceran di lantai. Videonya pun viral di media sosial. Seorang warga ini protes dengan petugas KPPS di TPS 9 Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali. Pemilih ini protes karena ingin menggunakan KTP untuk menggunakan hak suaranya. Namun sesuai prosedur, pemilih yang menggunakan KTP baru diperkenankan memilih pada pukul 11 siang sesuai sosialisasi tata cara pemilih. Pemilih ini pun tidak terima dan sempat merusak meja KPPS. Akibatnya surat suara berceceran di lantai usai diamuk pelaku. Pelaku pun kemudian diajak untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS lain. Meski sempat terjadi keributan, proses pemilihan tetap berjalan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mencoblos di TPS 08 Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabowo berpesan kepada kepala daerah terpilih agar langsung bekerja melayani rakyat. Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak suaranya di TPS 08 Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi. Setibanya di TPS, Prabowo yang mengenakan baju safari krem yang menjadi ciri khas langsung menyerahkan surat undangan pencoblosan kepada petugas dan mendapatkan surat suara. Tak lebih 2 menit Prabowo berada di bilik suara dan langsung memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Prabowo pun mengapresiasi pelaksanaan pilkada serentak berjalan lancar dan damai. Ia pun berpesan kepada seluruh kepala daerah yang terpilih nanti agar langsung bekerja melayani rakyat. Milih siapa? Iya. Rahasia. Ya bagus ya. Baguslah, lancar semuanya, baik semuanya. Ya silakan. Pemilihan ya terserah rakyat milih yang baik. Setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggunakan hak suaranya di TPS 18 Manahan, Surakarta. Didampingi istrinya Selvi, Gibran yang mengenakan baju kotak-kotak putih biru langsung melakukan pencoblosan. Siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah nanti diharapkan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, terutama kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Tim Liputan iNews
melaporkan. Pemirsa, hasil quick count sejumlah lembaga survei paslon wali kota Depok yang diusung Partai Perindo, Supian Suri Chandra Ramansyah, unggul dari paslon Imam Ririn. Kemenangan ini sekaligus menumbangkan dominasi PKS selama 20 tahun di kota Depok. Lembaga survei Foxpol Center, pasangan calon nomor urut 2 Supian Chandra meraih 53,19%, sementara paslon nomor urut 1 Imam Ririn 46,81%. Supian Chandra yang mengusung slogan perubahan Depok Maju merayakan dan mendeklarasikan kemenangannya pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2024 di Rumah Pemenangan Cilodong, Kota Depok. Supian mengatakan kemenangan paslon 2 merupakan kemenangan warga Kota Depok. Kami memang bukan yang terbaik, tapi sekali lagi saya dan Pak Chandra akan memberikan yang terbaik buat Kota Depok. Untuk itu kami mohon doanya, mohon dukungannya, mohon supportnya dari seluruh elemen masyarakat, dari seluruh jajaran partai, dari seluruh warga Depok. Yuk sama-sama kita bangun Kota Depok karena kita mencintai Kota Depok. Paslon nomor urut 1 Imam Ririn diusung PKS dan Partai Golkar. Sementara paslon 02 Supian Chandra diusung 12 partai, Gerindra, PDIP, Demokrat, PKB, PAN, P3, Nasdem, Partai Buruh, Partai Umat, Partai Perindo, Gelora, dan PSI yang tergabung dalam koalisi Depok Maju. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei menunjukkan keunggulan pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma di Pilkada Provinsi Banten. Pilkada Banten menjadi sorotan karena melibatkan pasangan antara dua dinasti politik. Duel dinasti politik di Banten terjawab untuk sementara. Sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma unggul sementara dalam hitung cepat atau quick count. Perolehan suara sementara Andra Soni dan Dimyati mengungguli paslon nomor urut 1 Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi berkisar di angka 10%. Lembaga survei Carta Politika mencatat Andra Soni Dimyati meraup 57,74% suara dari suara masuk sebesar 99,67%. Sementara Foxpol Center mencatat angka 57,30% untuk Andra Soni Dimyati. Dan LSI DNJA menunjukkan penghitungan 55% suara untuk Andra Soni Dimyati. Keunggulan suara di atas 10% memang cukup besar, namun calon gubernur Banten Andra Soni menyatakan masih menanti hasil penghitungan berjenjang dari KPU Provinsi. Namun perlu saya sampaikan bahwa quick count merupakan salah satu alat saja secara ilmiah untuk mengukur hasil daripada pencoblosan tadi, yang merupakan acuan kita nanti adalah hasil penghitungan suara secara berjenjang di KPUD. Tapi tentu kami harus mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah bahwa sementara hasil quick count menunjukkan bahwa perolehan suara kami unggul. Pasangan nomor urut 1 Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi diusung 7 partai politik, diantaranya PDIP dan Golkar. Selain sokongan parpol, di belakang Airin dan Ade ada dinasti politik keluarga Tubagus Hasan, ayah dari Tubagus Hairi Wardana, suami Airin. Sementara di sisi Andra Soni dan Dimyati, terdapat dukungan dinasti politik sang cawagup keluarga besar Natakusuma. Andra Dimyati pun didukung 9 partai politik dalam koalisi besar Banten Maju. Dari Tangerang, Banten, Faisal Renaldi dan Yudi Permana melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni dan Dimyati Natakusuma unggul sementara di perolehan quick count Pilkada Banten. Pasangan ini mengungguli paslon nomor urut 1 Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi sekitar lebih dari 10%. Berikut wawancara reporter Faisal Rinaldi dengan calon gubernur Banten Andra Soni. Halo Pak. Ya, selamat malam.
Selamat malam Pak. Ini untuk hasil quick count sementara unggul bahkan di atas 10% dibandingkan paslon nomor 1. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya tentu saya bersyukur, alhamdulillah atas hasil dari quick count. Namun perlu saya sampaikan bahwa quick count merupakan salah satu alat saja secara ilmiah untuk mengukur hasil daripada pencoblosan tadi, yang merupakan acuan kita nanti adalah hasil penghitungan suara secara berjenjang di KPUD. Dan tentu kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada partai-partai pengusung yang telah memberikan kepercayaan, dan terutama bagi saya sebagai kader Partai Gerindra, tentu terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Sekjen Ahmad Muzani, dan tentu Pak Profesor Sufmi Dasko Ahmad sebagai Ketua Harian, dan tentu Ketua Umum Partai Koalisi. Juga terima kasih kepada kawan-kawan relawan, kawan-kawan partai pengusung, juga terima kasih kepada kawan-kawan media yang telah memberikan kesempatan untuk kami menyajikan atau menyampaikan gagasan-gagasan kami untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Tanpa ada bantuan dari media, tentu akan perlu waktu kami untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan kami. Bapak sempat menyebutkan rekonsiliasi dengan paslon 01 ya Pak. Ini apa Pak maksudnya Pak? Persisnya begini, kami ini kan adalah anak Banten, warga Banten, yang kemudian ikut kontestasi dalam rangka demokratisasi yang ada di Provinsi Banten, dan kemudian kami sama-sama ingin mendharmabaktikan diri kepada Provinsi Banten. Jadi kami adalah sahabat, kita semua adalah sahabat. Dalam rangka itu tentu kami akan bekerjasama, nanti akan ngobrol lah kita. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat atas hasil quick count-nya Pak. Ya, pemirsa, memang meskipun ini baru hasil quick count, namun tentu saja kita masih akan menunggu hasil daripada rekapitulasi suara dari KPUD untuk menentukan hasil dari Pilkada Banten 2024. Dari Serang Banten, Faisal Rinaldi, Yudi Permana, iNews melaporkan. Tim pemenangan paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mendeklarasikan Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim pemenangan Ridho dari TPS yang ada di Jakarta. Masuk kami miliki bahkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu kami minta kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama istri Atalia Praratia ini memberikan hak pilihnya untuk Pilwalkot Bandung dan Pilgub Jawa Barat. Usai menggunakan hak pilihnya, Ridwan Kamil berkunjung ke rumah orang tuanya di Jalan Cigadung, Kota Bandung, Jawa Barat. Didampingi sang istri, Atalia Praratia, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui ibunya di Cigadung, Kota Bandung, Jawa Barat untuk meminta doa restu agar dapat memenangkan Pilkada Jakarta. Momen ini dilakukan RK pasca menggunakan hak pilihnya di TPS 23 Kelurahan Cimbuleit, Cidadap, Kota Bandung. Pasangan Suswono di Pilgub Jakarta ini juga berharap siapapun penerus di Gedung Sate nantinya mampu melanjutkan prestasi pembangunan Jawa Barat serta memperbaiki kebijakan yang masih kurang. Ketemu ibu, pesan ibu juga sama, didoakan. Yang kedua, harus selalu tawakal, berserah diri terhadap apapun takdirnya. Kan niatnya baik, tujuan berkontestasi ini bukan untuk soal kekuasaannya. Saya bilang tujuannya kan memperluas kebaikan, memperluas manfaat melalui jabatan. Usai melakukan sejumlah kegiatan, mantan Gubernur Jawa Barat ini langsung bertolak ke Jakarta serta bergabung bersama Suswono dan tim pemenangan Ridho memantau hasil quick count Pilgub Jakarta 2024 di posko pemenangan Ridho di Hotel Sultan Jakarta.
Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Tidak menyalurkan hak pilih karena berKTP Jakarta, Krisdayanti memilih untuk berada di rumah menemani anak-anaknya. Diva Indonesia tersebut memantau pilkada Kota Batu di kediamannya di Batu, Jawa Timur. Ditemui di Villa Garuda Sidomulyo Bumi Aji, Kota Batu, Krisdayanti mengaku memantau progres pilkada Kota Batu dari kediaman di Batu. KD memilih menemani anak-anaknya yang akan pulang ke Jakarta. KD juga mengaku ingin mendapatkan suasana berbeda dengan jalan-jalan mengantar anak-anaknya ke Bandar Abdurrahman Saleh, Malang. Semua aspirasi dan suara yang dipercayakan oleh semua warga Kota Batu ini tidak menguap tentu. Ya, mudah-mudahan setelah ada hujan ada pelangi dan ada kabar baik untuk Rida. Terjun di Pilkada Kota Batu ini, KD berpasangan dengan Kresna Dewanata mendapat nomor urut 3. Keduanya tidak bisa menyalurkan hak suara karena KD berKTP Jakarta, wakilnya berKTP Kabupaten Malang. Sementara hasil penghitungan cepat, Krisdayanti dan Kresna di posisi ketiga dari 3 pasangan yang ikut Pilkada Kota Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Berikutnya pemirsa, Polda Jawa Tengah akhirnya menahan Aibda R yang menewaskan 3 siswa SMK 4 Semarang di Jalan Simongan, Semarang, Minggu dini hari lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, penembakan dilakukan sebanyak 2 kali, menewaskan 1 siswa, 2 siswa luka di dada dan juga tangan. Masuk. Dalam rilis Polrestabes Semarang bersama Ditreskrim dan Propam Polda Jawa Tengah menghadirkan 4 tersangka tawuran di Jalan Simongan, Semarang. Sementara Bribda R, pelaku penembakan, ditahan selama 20 hari dalam rangka proses penyelidikan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menyatakan ada bukti tawuran sebelum penembakan. Namun anggota polisi narkoba tersebut berlebihan menembak dengan senjata organik. Kapolrestabes Semarang menambahkan penembakan terjadi 2 kali. Kesimpulan sementara, ini kemungkinan akan berkembang ya. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama, itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Aibda R dianggap melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan, sesuai yang dilaporkan keluarga korban lewat laporan polisi secara resmi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Tidak hanya warga biasa saja, namun sejumlah artis Indonesia juga berpartisipasi di Pilkada 2024. Mereka datang ke TPS wilayahnya untuk nyoblos pilkada. Deretan selebriti populer tanah air ikut serta memberikan hak suara mereka di TPS masing-masing. Artis Hengky Kurniawan yang juga mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung Barat didampingi sang istri mencoblos di TPS 15 Desa Cipende, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Aktor Ali Syakib yang juga mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung ditemani istrinya menggunakan hak suaranya di TPS 31 Komplek Taman Kopo Indah, Desa Rahayu, Marga Asih, Kabupaten Bandung. Selain itu ada aktor Ben Joshua yang turut datang ke TPS terpanjang di Jakarta, yakni TPS Kelapa Gading untuk menyalurkan hak pilihnya. Artis cantik Astrid Tiar juga ikut nyoblos ke TPS ditemani keluarganya. Ada juga El Rumi yang mencoblos di TPS 25 di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, dekat dari rumahnya. Ini pengalaman kedua mencoblos di Pilkada DKI, ya ikut aja biar seru. PL sendiri yakin nggak sih akan pilihanmu? Insya Allah yakin. Satu putaran? Saya 1-2 putaran, saya yakin dengan pilihan saya. Apa sih yang bikin kamu yakin akan pilihanmu yang? Sebelumnya, El sempat lupa membawa KTP saat hendak mencoblos, namun ia segera kembali ke rumah untuk mengambil dengan berjalan kaki karena jaraknya sangat dekat. Pemirsa, rayakan hari ulang tahun ribuan supporter Persija Jakmania tumpah ruah di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat dini hari tadi. Ribuan Jakmania berkumpul untuk menyalakan flare dan kembang api sebagai tanda loyalitas dan kecintaannya terhadap klub. Sorak-sorai supporter sambil meneriakkan yel-yel klub.
Ribuan jakmania memenuhi area bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat, ribuan supporter Persija Jakarta gelar perayaan hari ulang tahun Persija yang ke-96. Acara yang dilakukan secara spontan ini disambut meriah para supporter setia klub Persija yang datang dari Jabodetabek. Pesta kembang api menandai puncak perayaan ulang tahun ini. Diperkirakan lebih dari 10.000 jakmania hadir ikut memeriahkan hari ulang tahun klub kesayangan mereka. Ya, sebetulnya hari ini atau malam ini jam 00 itu kegiatan spontan, tidak ada yang mengkoordinir, tapi karena memang sudah menjadi kebiasaan bagi teman-teman Jackmania, setiap tanggal 28 November setiap malamnya jam 00 teman-teman pada hadir ke Bundaran HI untuk merayakan dan memperingati hari jadinya klub kebanggaan kita semua, Persija Jakarta. Ulang tahun Jakarta, ulang tahun Persija. Ulang tahun Persija? Iya. Ini keadaannya secara sopinitas apa gimana bang? Ada yang koordinir nggak? Ada. Oril satu-satu. Kira-kira berapa orang yang hadir bang? Wow, puluhan juta bang, ayo bang. Pakai itu. Jakmania berharap Persija Jakarta terus menjadi klub sepak bola terbaik di tanah air dengan menambah gelar juara di setiap kompetisi. Selama perayaan HUT Persija berlangsung, arus lalu lintas di sekitar bundaran Hotel Indonesia mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Orang lain lagi rame pesta demokrasi. Yang ini pesta bogem mentah. Nah, dua pemuda kepergok maling motor di sela-sela coblosan pilkada serentak di Surabaya. Nggak salah, keduanya langsung jadi sasaran amukan massa. Tapi beruntung, banyak petugas polisi yang lagi mengamankan akhirnya menyelamatkan keduanya. Polisi bekerja keras menyelamatkan dua pencuri dari amukan massa. Dua pria nekat mencuri sepeda motor di kawasan Mendokan Semampir, Surabaya di tengah suasana pilkada. Namun massa tak puas, puluhan orang sempat mengepung mobil polisi yang membawa dan mengamankan kedua pelaku. Polisi membawa kedua pelaku ke UGD Rumah Sakit Haji Surabaya. Keduanya luka-luka akibat amukan massa. Dua kali, Pak. Pas di mana? Pancur. Iya, Pak. Saya dendam, Pak. Dulu tahu dikeroyok di situ, Pak. Kedua pelaku pencurian dalam pengaruh minuman keras. Salah satu pelaku mengaku sudah 2 kali mencuri sepeda motor. Dua pelaku diamankan oleh massa ya. Lalu kami datang, untuk kedua tersangka kami bawa ke rumah sakit karena ada luka sedikit. Hari ini untuk selanjutnya kami bawa ke polsek untuk penyidik lebih lanjut. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Kasus ini ditangani petugas kepolisian Mapolsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Ini akibatnya kalau ada tempat indekosan terlalu bebas. Sejumlah remaja laki-laki dan perempuan diduga pesta minuman keras di dalam kamar indekos. Warga yang udah berulang kali kasih peringatan, ngingetin pemilik indekos, tapi cuek bebek dia. Video ini viral. 9 remaja, 3 perempuan dan 6 laki-laki diamankan warga di Balai RT. Ke-9 remaja bikin resah di dalam sebuah rumah indekos. Saat digerebek warga, ditemukan minuman diduga minuman keras jenis es moni. Sementara 9 remaja diduga dalam kondisi mabuk. Yang punya kos-kosan terutama ini tidak bisa diajak kerjasama dengan warga, bahkan memusuhi warga, sehingga pada malam itu kemarin tadi malam itu warga bergerak sendiri karena sudah ada bukti-bukti, sudah positif kalau ada yang namanya pesta miras di situ, sehingga
Warga Kelurahan Gedong Ombo, Kabupaten Tuban, sudah resah dengan penghuni rumah indekos yang melanggar tata tertib lingkungan. Meski berulang kali diberi teguran, pemilik kos tidak merespon dan cenderung acuh. Kesembilan remaja diberikan pembinaan oleh Ketua RT setempat dan diminta tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Yang ini selingkuh berujung penganiayaan. Seorang ketua KPPS sedang memantau jalannya proses pencoblosan, dianiaya seorang pria. Bukan berlatar belakang politik, tapi pelaku merasa cemburu. Aswadin, 30 tahun, menderita sejumlah luka akibat penganiayaan dengan senjata tajam di leher, punggung, dan tangannya. Ketua KPPS di TPS 02 Desa Waduwani, Kecamatan Wohabima, NTB ini mendapat penganiayaan berat saat sedang memantau pemungutan suara di TPS-nya. Pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap polisi. Menurut polisi, motif penganiayaan tidak terkait pilkada, melainkan faktor pribadi, yakni cemburu. Tanda tangan kertas suara untuk dibagi kepada pemilih, lalu ya saya kaget, langsung bacok leher saya dan pundak, saya tahan aja saya. Tadi berapa luka bacokan tadi Pak? Tiga jari. Akibat penyerangan Ketua KPPS, pemungutan suara di TPS 02 Desa Waduwani sempat dihentikan sementara. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Wirawan melaporkan. Udah berniat mencuri, malah kelilit kabel yang mau dia ambil. Akhirnya tewas, ya. Makanya jangan mencuri, kerja yang benar. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah!